Assalamualaikum guys, halo YouTube hingga tadi segala begitu, welcome back to my channel. Oke, kita akan storytelling about our roadshow. Ya, kemarin kita roadshow, kita mulai dari cabang terdekat dari rumah saya, yaitu tempatnya Abdullah Mustakfir, cabang kerja 3. Setelah itu di sini saya duduk dan menyapa, ada fans yang menyapa di sini. Setelah itu saya juga menyapa dia gitu, karena ya susahlah, banyak fans itu di mana-mana ketemu. Oke, terus kita lanjutkan membuat video di sini, melihat jam dan ternyata masih ada waktu. Terus di sini ternyata kita juga membuat banyak video seperti wawancara, tanya-tanya dan melihat lingkungan sekitar kayak gitu. Dan ternyata setelah ini saya mendapatkan ajakan dari Abdul untuk melanjutkan ke tempat yang terdekat berikutnya, yaitu tempatnya Hiban. Tempatnya Hiban ini terletak di dekat Ponpes. Ini masih masuk daerah Mojokerto nggak ya? Saya juga kurang tahu. Nah, di sini lingkungan indah, persawahan, lingkungan terbuka kayak gitu. Asik banget lah di sini, kita duduk di suatu gubuk atau pos penjagaan, pos Covid gitulah kata dia kemarin. Nah, di situ kita ngobrol-ngobrol juga, terus menikmati pemandangan. Setelah itu kita lanjut kayak seakan harinya saya ke tempat Ayub. Kita dari Mojokerto ke Sragen gitu ya. Ini masih masuk Sragen, tapi kita bilang di situ Papua supaya pencitraannya dapat gitu. Terus kita di sini punya adegan paling paling absurd banget. Kenapa kita membaca tulisan ini? Terus di sini kan ada ruangan, masih ada ruang kecil untuk petugas bendungan Botok. Nah, ini ada di atasnya kan belum ditandatanganin. Nah, si Ayub usul buat nanda tanganin ini. Nah, terus kita setelah membaca ini semua tadi, betapa anehnya saya kenapa saya mengikuti arahan dari Ayub yang istilahnya masih kecil gitu. Terus saya tulis tanda tanganin, otomatis kan setelah di video saya kan panik tuh, pengennya sih menghapus, tapi ternyata pas dihapus nggak bisa guys. Akhirnya sampai ketika nggak bisa dihapus, sampai kita membuka tangki bensin dengan harapan ini sepedanya udah nggak ada sih ya. Udah di-upgrade sepedanya. Nah, terus ini dengan harapan bisa dihapus, ternyata belum terhapus juga guys. Nah, setelah itu kita coba sampai berulang-ulang kali sampai bersih, karena kita bertanggung jawab guys. Kita yang oret-oret dengan spidol gitu ya. Ternyata spidol yang saya bawa spidol permanen. Oh my god. Setelah itu kita, dan karena perbuatan ini, tahu nggak apa yang terjadi gitu ya, karena istilahnya akibat perbuatan nakal kita ini, terus kita mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kunci sepeda motor saya ini ternyata saya taruh di jok. Setelah itu saya tutup sama Ayub, brak gitu. Pas udah nutup kita berdua langsung teriak, hah, kuncinya masih di dalam jok bro. Itu kejadian paling konyol sama Ayub Suwer ini. Kuncinya kan masuk di dalam, kita dorong. Setelah kita dorong jauh gitu, terus kita sampai menemukan jalan turunan. Kita tanya bapak-bapak yang naik sepeda kayak gitu. Nah, pas kita tanya naik sepeda, bapaknya itu menjawab ada bengkel nggak? Saya tanya gitu, bukan menjawab. Ternyata ada tapi jauh. Terus kita dorong, kita turun sampai berapa kilometer ya? 3 kilometer. Untung jalannya turun, yang 2 kilometeran itu jalannya turun. Terus bengkel yang diarahkan sama bapaknya itu tutup. Ternyata di seberang jalan ada, bukan bengkel, bukan seperti bengkel ya, cuman kayak mas-mas lagi istilahnya otak-atik itu apa namanya, sepeda motornya kayak gitu. Terus kita tanya, mas, ini apa namanya, kuncinya masuk di jok bisa nggak mas? Habis itu kita duduk berdua sama Ayub nungguin lama gitu. Nah, dianya masih fokus sama sepedanya, karena saya yang minta tolong. Saya kan otomatis menghormati beliau lah. Dia istilahnya biar puas dulu benerin sepedanya kayak gitu. Ternyata ternyata apa? Ternyata dia itu cuman ambil kunci dari belakang gitu ya, dari tempat bengkelnya, ya kayak bengkel itu maksudnya. Setelah itu kuncinya banyak banget bro, tapi cuma diambil satu. Pas satu kunci itu yang diambil cuma dibukain ke sepeda, ya kayak nyolokin kunci biasa gitu bisa guys. Langsung saya shock sama Ayub, wih gitu. Terus saya tanya, bayarnya berapa mas? Itu 5.000. Cuman 5.000. Untung orang baik. Kalau orang nggak baik bisa jadi tinggal aja mas, lama ini mas, susah ini mas, nanti kembali dimahalin ya. Beruntungnya sih kayak gitu. Kemarin sama Ayub punya cerita yang keren banget. Terus pulangnya Ayub juga cerita sama keluarganya, katanya bikin ngakak dan semacamnya. Saya jadi malu, tapi ternyata saya malah mendapatkan invitation dari bapaknya Ayub untuk join ke Ponpes sambil videoin gitu. Katanya ada proses pengecoran gedung baru Pondok Pesantren MTA, dan saya sedikit nge-vlog dan membuat video. Ternyata videonya di take down karena kita melanggar hak
asasi manusia. Setelah itu tidak cukup di situ, kita ketemu para santri baru. Nah, di sini santri baru ternyata ada beberapa yang tidak pulang karena ini perpulangan yang kemarin ya. Ini ada salah satu santri dari Kendal yang nggak pulang, namanya siapa lupa. Padahal ini saya udah tanya loh. Yang jelas saya yang di sini yang saya ingat itu cuma si Ihsan, karena si Ihsan itu bapaknya pernah saya wawancarai dan bapaknya sering WA saya dan sering komunikasi lah intinya secara online kayak gitu, tanya-tanya brosur dan sebagainya. Nah kayak gitu ceritanya. Jadi terus jalan tuh ini para santri-santri tuh Ihsan yang pakai baju kuning. Terus yang belakang paling tinggi ini saya pernah ketemu waktu dia pendaftaran, bukan pendaftaran, pas ketika mabitnya pemuda malam tahun baru. Nah setelah itu Ihsan kembali, pas dia kembali itu saya bilang, San dapat salam dari bapak kamu kayak gitu. Terus dia bilang salam balik gitu. Terus Ayub gini langsung rese banget. Dia mau telepon, terus oh iya kenapa titip salam. Padahal dia mau telepon sama bapaknya kan di situ tadi di Aroid. Nah setelah itu kita ke lapangan. Ya kita keliling-keliling pondok pesantren MTA kan mumpung masuk gitu. Masuk yang aja ayahnya Ayub lah. Nah setelah itu saya punya di sini, terus setelah itu saya ngobrol-ngobrol dan ada rencana ke Pacitan, tapi sempat terjadi sedikit problem. Kenapa? Karena dari pihak Pacitan tidak membalas Setelah itu karena tidak membalas ya otomatis sedikit error dan akhirnya sampai meskipun apa ya, sempat beberapa kali berhenti di jalan. Dan di sini ada adiknya Hafid. Ya kita di rumah Hafid Fatur Rahman Awaludin Al Ansori, dan adiknya Fuad, dan adiknya ini suka mondar-mandir di belakang kamera. Tuh lihat aja, kita sedang buat video dan dia menjadi penghiasnya. Nah di sini di tempatnya Hafid ini benar-benar kurang prepare. Kenapa? Karena awalnya saya udah nyiapkan banyak hal, setelah itu berangkat enggak karena tidak ada balasan. Ternyata keluarga Hafid di sebelahnya atau di tetangganya ternyata ada berita duka, ada yang sedang meninggal, dan kebetulan ayahandanya Hafid juga mengurusi beberapa hal, dan akhirnya otomatis karena tidak ada yang komunikasi memegang HP yang saya hubungi, jadi sempat terjadi chaos moment sehingga saya meninggalkan beberapa alat, tapi udah OTW, udah jauh, udah setengah jalan lebih ke Pacitan, dan otomatis saya nggak bawa apa-apa dong karena sempat terjadi miskomunikasi dan jadi nggak pas. Jadi gue ngegas tapi lupa bawa tas yang kedua kayak gitu. Akhirnya di sana chaos banget. Chaosnya karena saya sendiri sih. Jadi saya sendiri jadi kayak gimana ya, kurang prepare, terus kurang nyaman, malu, terus gimana lah, nggak bawa apa-apa intinya bro, bayangkan. Dan ini pun dilanjut setelah ini nanti ke mana ya, Batu Retno Wonogiri kayak gitu, terus dilanjut ke yang lain-lain, ke tempatnya Hamdan. Awalnya unexpected banget ya, belum apa istilahnya, belum rencana buat tidur di sana dan nggak bawa apa-apa, rencananya mau pulang langsung tapi ternyata tidur di sana. Setelah itu ya kita di sini asik banget sama keluarganya Hafid. Bapaknya itu suka cerita, ternyata bapaknya itu sang petualang guys. Saya agak bosan diceritain sama bapaknya, entah tentang Pacitan, entah tentang jalan-jalannya kemana aja kayak gitu. Dan di rumahnya ini asik, di mana-mana banyak tanaman kayak gitu. Dan tanaman ini namanya apa ya kemarin, istilahnya memanfaatkan apa ya, saluran-saluran yang dibuat bapaknya Hafid ini, itu dari memanfaatkan air dari kolam. Setelah itu air dari kolam itu menghidupi tanamannya kayak gitulah intinya, namanya apa juga, yang tahu komen. Setelah itu di sini adalah adegan makan-makan sama keluarganya Hafid di situ. Dan di sini asik banget. Kenapa ya emang asik, nggak bisa dijelasin dengan kata-kata, intinya asik aja ya. Keluarganya asik, memang asik sih, santuy semua. Dan masakannya ibunya Hafid enak, nggak kalah banget sama masakannya ibu saya sendiri. Masakannya juga enak-enak kayak gitu. Setelah itu di sini saya menghabiskan waktu sepertinya cuman sehari, tapi rasanya lama banget bro. Jadi ketika saya mau pergi pun agak gimana gitu, agak terasa kayak ninggalinnya juga berat gitu, kayak pengen lebih berlama lagi tapi nggak bawa apa-apa, bayangkan. Dan sampai sekarang saya pun masih teringat-ingat dan agak malu-malu sendiri, kadang juga ketawa sendiri. Yang penting nggak gila ya. Oke lah, intinya seperti itulah keluarga Hafid, asiknya seperti itu.
Dan di keluarganya Hafid ini ketika usai sholat berjamaah di masjid biasanya langsung membuka Al-Quran dan saling menyimak entah hafalan entah membaca kayak gitu. Dan ini asik banget, saya langsung serasa feel-nya itu kayak di rumah, karena di rumah saya juga kebetulan memang seperti itu. Jadi setelah sholat berjamaah di masjid biasanya bapak saya itu langsung membuka Al-Quran dan membacanya, tapi nggak menyimak saya sih, tapi saya harus inisiatif sendiri membukanya. Dan anak-anak yang lain, kalau saudara-saudara saya kalau nggak buka ya nggak buka. Kalau di tempatnya Hafid ini beda, jadi semuanya disimak sama bapaknya sama ibunya. Asik banget, swear ini patut dicontoh, patut ditiru buat para keluarga-keluarga, apalagi keluarga baru. Makin ngawur nih, jangan-jangan ya. Dan di sini kita masih menghabiskan hari-hari bersama di Pacitan. Ternyata Pacitan itu tempat wisatanya keren banget. Di mana-mana banyak, di mana-mana wisata. Bahkan di tempatnya Hafid ini geser sedikit wisata, geser sedikit wisata, geser sedikit lagi wisata lagi. Jadi di sana kita, katanya bapaknya Hafid itu katanya kalau cuma sehari nggak cukup di sini kayak gitu. Nanti kapan-kapan harus ke sini lagi gitu. Langsung saya dalam hati saya, wih mantap banget. Nah terus langsung ya otomatis sekarang saya juga prepare kalau nanti ada kesempatan lagi kesana lagi dengan keadaan yang lebih baik, tentunya dengan prepare atau persiapan yang lebih matang. Nggak kayak kemarin nggak bawa apa-apa kayak gitu, alat mandi aja sampai nggak bawa juga, parah lu. Nah setelah itu di sini terus kita lanjutkan setelah makan siang nih kayaknya, terus kita melanjutkan ke wisata kayaknya. Nah kita masih videoin aktivitas dari keluarganya Hafid ya, membenarkan tanaman-tanaman di sini keren banget. Intinya kalau saya punya rumah nanti di masa depan, saya pengen belajar bagaimana cara membuat kayak gini. Jadi ada kolamnya, terus air dari kolam itu menghidupi tanaman, dan di sana ada buah naga, terus ada buah-buahan yang lain. Saya sempet dibukakan satu, itu rasanya enak banget. Beda dengan yang di sini. Yang di sini itu rasanya kayak tawar-tawar gimana gitu, tapi di sana rasanya lebih so tasty gitu ya. Jadi lebih terasa banget itu intinya. Karena katanya menggunakan pupuk kandang, dan istilahnya keluarganya Hafid ini saya rasa memang mengetahui cara itu mengelola semua tanaman dan semua hal yang ada di rumahnya. Keren lah intinya. Saya belajar banyak hal di situ. Saya seperti diajarin secara tidak langsung. Dan di sini kita sebelum berangkat ke tempat wisata, Hafid main catur sama adiknya, terus sambil bantu-bantu bapaknya. Tapi kadang-kadang pas selesai dipanggil, dia kembali ke tempat bermain catur, tapi dia sepertinya nggak pernah menang sih Hafid. Karena kalah sama si Fuad. Karena si Fuad ini menurut saya itu jenius ya. Jadi Fuad ini termasuk anak yang jenius kalau menurut saya, dari apa yang saya perhatikan, dari kata-kata tingkah laku yang pernah saya ketahui ketika bersama 2 hari berarti ya dapat dibilang gitu, 2 hari bersama keluarga Hafid. Dan di sini ada 2 adiknya ternyata kembar, dan ini saya awalnya nggak tahu dulunya, tapi ketika sering lihat story dari ibunya Hafid, ternyata 2 adiknya ini kembar. Sebelumnya kita kenalnya gimana ya? Kenalnya kita di Ponpes sering dapat request, terus kita juga pernah menghubungkan melalui kayak apa ya, telepon atau video call gitu dengan Hafid ketika di Ponpes kayak gitu. Nah terus ya begitulah istilahnya ya, saya suka menyambung tali silaturahim dengan siapa saja, apalagi dengan orang-orang Ponpes. Kenapa ya? Karena namanya pondok pesantren, otomatis yang dipelajari apa sih? Yang dipelajari Al-Quran dan Sunnah. Jadi orang-orang yang selalu mentadaburi Al-Quran kan otomatis sangat cocok kalau dijadikan keluarga kayak gitu, dianggap keluarga kayak gitu. Jadi otomatis semoga mempengaruhi saya tidak juga menjadi seorang yang cinta Al-Quran kayak gitu. Tidak hanya itu, kita berlanjut karena kita sebenarnya banyak kisah di sini. Kayaknya di Pacitan ini kalau diceritain paling banyak ceritanya. Jadi kita lanjut aja dulu. Kita lanjut di sini. Hafid tadi masih main catur dan nggak pernah menang karena adiknya selalu menang. Ini kita di pantai sama bapaknya Hafid, setelah itu sama adik-adiknya, dan di sini kita itu di pantai apa ya? Oh ya, setelah di pantai kita pulang gitu intinya. Kok saya sendiri deng. Lone hero. Jadi kita traveling sendiri, kita pulang, kita menuju Wonogiri, Batu Retno ya, terus sambil nyanyi-nyanyi
nyanyi apa ya kemarin ya, yang itu loh, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang, hingga teganya waktu menarik paksa kau dari diriku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti kawanku. Na 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 na. Oh iya, fals. Oke, kita lanjutkan dari sini. Perjalanan cukup panjang sih dari Pacitan ke Baturetno Wonogiri itu ternyata agak lama, dan saya tapi langsung to the point, jadi langsung ke tujuan, dan alhamdulillah gampang, semuanya lancar. Perjalanan dari rumah ke Pacitan pun sebenarnya hujan, di sini saya bawa jas hujan, setelah itu nggak kena hujan sama sekali guys, jadi cuma dapat basahnya aja. Di depan hujan, pas saya samperin nggak hujan terus, jadi lancar banget. Nggak tahu, entah dimudahkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, pasti bukan entah tapi itu pasti. Terus di sini saya di tempatnya Rifai, kita juga membuat video seperti pada umumnya roadshow yang kayak sebelumnya, podcast, ngobrol dan lain-lain. Dan ini sebenarnya ketika kita ngobrolin soal ustaz, ngobrolin soal podcast kayak gitulah, ngobrolin soal kondisinya ketika saya nggak datang atau masuk ke sana, nggak bisa masuk ke sana kayak gitu. Intinya asik banget. Terus kita ini di depan kita itu pemandangan sawah-sawah sambil lihat sunrise, matahari terbit, salah. Nah, terus kita sambil minum teh gitu, terus intinya kita ngobrol-ngobrol di sini lama. Dan sebenarnya kita membuat videonya juga di sini. Terus rencananya setelah ini saya ke tempatnya Hamdan, dan ketika saya di tempatnya Hamdan itu asik banget. Kenapa? Karena saya baru sampai di jalan itu udah ketemu, terus kita gini, woi Hamdan gitu, itu saya. Terus Hamdannya bilang woi juga gitu, woi gitu toh. Terus dia juga bingung, siapa ini kayak gitu. Terus saya buka helm kan, nah, terus dia tahu, akhirnya langsung wih, rame banget, heboh banget. Padahal si Hamdan sama teman-temannya, kalau masih ingat namanya, temennya yang ikut rekaman itu Zulham, tapi nggak ikut ke video karena dia di belakang kamera. Nah itu kita mencoba berekaman di masjid dekatnya rumahnya Hamdan, tempat mainnya. Itu pertama kalinya ketemu santri secara tidak sengaja di jalannya itu ketika bersama siapa, Hamdan. Itu nggak sengaja banget ketemu di jalan. Dan memang kita pernah membayangkan ketika nggak bisa kemana-mana itu, kita pernah membayangkan ketemu santri di jalan. Kalau lihat anak-anak pakai izar, pakai peci itu biasanya ingat santri, tapi nggak pernah jadi nyata. Tapi pas ini nyata ketemu di jalan beneran kayak gitu. Saya kira Zulham itu Torik karena mirip. Nah terus kita lanjut. Setelah di sini, setelah ke tempatnya Hamdan, terus kita ke Wates Jogja. Jadi Wates itu namanya Wates itu ya paling pojok dari Yogyakarta, yang paling ujung deket pantai kayak gitu. Di sini kita di tempatnya kakeknya Lintang. Ya kita juga sampai di sini, setelah itu bermalam di sini juga bersama Lintang, dan kakeknya kebetulan juga sakit. Tapi alhamdulillah ketika saat ini saya bertanya dan kabarnya alhamdulillah sudah mendingan. Mohon doanya teman-teman, bila ada di antara kita yang sakit mohon didoakan kayak gitu. Setelah itu ya kita di sini nggak kemana-mana karena orang tua Lintang sangat disiplin soal protokol kesehatan dan corona gitu. Jadi kita nggak kemana-mana, kita just stay at home gitu, ngapa-ngapain hanya di rumah. Tapi nggak apa-apa, saya udah asik karena udah keliling lewat jalan-jalan mana-mana saja di Jogja itu sendiri gitu. Nah setelah itu kita sebenarnya ini mau habis ke tempatnya Daud, habis ke tempatnya Daud itu ke Kaliurang. Kaliurang itu tempatnya Fauzan Mustafa. Tapi karena apa? Karena Fauzan Mustafa tidak respon ketika saya WA, dan ketika saya WA saya tunggu sampai berjam-jam sampai sore. Setelah sampai sore nggak merespon juga, padahal saya udah di kelurahan tempat desanya Fauzan Mustafa. Setelah itu saya memikirkan untuk
daripada saya nunggu saja garing gitu, saya pergi kayak sumber air sedekat gitu, pergi ke Castle on the Hill, salah, The Lost World Castle on the Hill kan lagunya Ed Sheeran, over Castle on the Hill. Nah kayak gitu lagunya. Tapi kita ini di The Lost World Castle, di sini ada kapal-kapal, terus ada kastil, ada, intinya keren lah di sini. Tempat yang recommended, cuman biayanya mahal bingit. Sekitar per orang itu 30.000, entah semua hari sama atau gimana. Tapi menurut saya itu mahal. Kenapa? Karena jika per orang 30.000 berarti 10 orang itu 300. Tapi tempatnya keren banget kok. Tempatnya di sini komplit banget, ada pemandangan, ada semuanya ada di sini. Ada rumah-rumah, ada dinosaurus, ada replika-replika yang cukup keren. Di sini juga kita bisa naik kayak becak kecil kayak gitu. Itu buat mainan intinya. Di sini ya The Lost World Castle kalau diceritakan banyak banget, karena di sini itu ya nonton aja lah videonya, nanti saya kasih di link deskripsi. Tapi ini recommended kok. Ini cukup viral di Jogja. Setelah dari mana tadi ya? Dari Merapi kita ke Magelang. Ternyata dari Merapi ke Magelang itu jalannya harus putar balik lagi. Padahal saya pengen ketemu Fauzan Mustafa, tapi sampai hampir malam nggak ketemu. Akhirnya ke Magelang langsung aja. Setelah itu ternyata udah sore banget ke Magelangnya. Habis itu di bermalam juga di tempatnya Fakhri. Setelah itu paginya kita jalan-jalan nih sama adiknya, namanya Salman kayak saya, tapi panggilnya Aman gitu. Kalau Fakhri panggilnya Ayi gitu. Ini itulah panggilan-panggilan unik dari orang tua mereka. Dan di situ sebenarnya ketika saya ketemu pertama kali dengan adiknya ini, adiknya langsung membuka HP dan membuka foto profil saya dan menunjukkan ini gitu. Saya langsung excited banget. Kenapa? Karena adiknya aja sampai hafal sama gue, ngefan bro. Enggak, di sini kita ada usahanya bapaknya Fakhri, yaitu mengelola membudidaya kok ayam sih, apa namanya, cacing sutra. Cacing sutra itu untuk pertumbuhan ikan-ikan ya, kayak misalnya ikan apa gitu, ikan yang bagus-bagus biasanya lah, ikan hias dan sebagainya. Dan enggaknya itu sih ikan apa aja doyan sih kayaknya dengan namanya cacing sutra ini. Dan ini tempat budidayanya ini gede banget, jadi insya Allah ini bapaknya Fakhri itu ready stock dan siap kayak delivery order di daerah Magelang dan sekitarnya. Bagi yang daerah Magelang dan sekitarnya bisa cari cacing surta bisa cari cacing sutra melalui nomor di link deskripsi, atau tanya saya, atau saya kasih nomornya Fakhri kayak gitu. Nama lengkapnya sih Akil Fakhri Husaini. Kemarin salah tulis Zaini gitu aja, tapi sekarang jangan salah lagi. Oke, di sini Magelang dan cukup keren juga. Kita di Magelang ini saya juga belajar banyak hal di sini. Kita lihat ternyata kita ini sedang melihat bagaimana ayahnya Fakhri mengelola limbah itu ya, kayak limbah tahu, limbah apa itu kan, daripada dibuang kemana, ke sungai atau kemana, itu nggak baik guys, nggak baik buat lingkungan. Akhirnya ada ide dari ayahnya Fakhri untuk dikelola menjadi ini tempat budidaya cacing sutra. Dan ternyata beliau mendapatkannya ilmu ini dari Nafar Ramadan guys. Tahu nggak Nafar itu apa ya? Nafar itu ketika Ramadan warga MTA itu ada yang namanya Nafar. Jadi pergi ke suatu tempat, ke cabang lain, setelah itu tinggal di sana, ya belajar ilmu di sana kayak gitu. Bukan belajar, maksudnya gimana ya? Ya semua belajar, pembelajarannya sama sih, serempak se-Indonesia, tapi cuma bedanya pindah dari, bukan ke cabang di cabangnya masing-masing. Nah ini contoh cacing sutranya yang udah ditangkap dari tempat pembuangan limbah tadi, jadinya merah seperti ini. Dan ini lingkungan dan ini tempat apa ya namanya, tempat sebelum dibungkus sih kayaknya gitu, tempat kemarin tempatnya dari bapaknya Fakhri. Dan di sini asik banget karena bapaknya Fakhri juga suka cerita, jadi saya juga sering suka mendengarkan, entah cerita tentang kemajelisan, entah tentang apa. Saya suka banget sama orang-orang yang suka cerita, jadi saya suka mendengarkan cerita dari seseorang, apalagi dari ayahnya para santri kayak gitu, atau dari keluarganya para santri. Unik-unik lah. Dan saya nggak hanya di situ, sebenarnya di mana-mana saya mendapatkan cerita yang cukup asik. Saya mendapatkan pengalaman baru, ilmu-ilmu baru, dan belajar banyak hal dengan roadshow dengan beberapa keluarga santri kayak gitu. Nah setelah itu dari Wates, terus Jogja, Sleman, Yogyakarta tempatnya Daud, terus Kaliurang yang nggak jadi ketemu Fauzan, terus Magelang,
setelah ini kita lanjutnya kemarin kemana ya, ke Kendal kalau nggak salah. Jadi setelah kita ke Magelang kan, kita sebelum berangkat ke Kendal kita ke Nepal Van Java terlebih dahulu. Jadi Nepal Van Java itu tempatnya di Temanggung. Ternyata saya bilangnya awalnya 20 menit insya Allah sampai kayak gitu. Ternyata jalannya jalannya itu naik banget. Naiknya itu hampir 90 derajat. Ya nggak mungkin ya kalau 90. Ya hampir 90 derajat, ya 80-an kurang dikit lah. Intinya gigi satu terus bro. Bayangkan itu kayak naik gunung pakai sepeda. Jadi di Nepal Van Java itu kalau yang belum tahu emang keren sih, keren. Tapi mikir-mikir lagi kalau mau ke Nepal Van Java karena beneran harus pakai gigi satu terus. Sepeda saya sampai gimana ya? Sampai emosi kayaknya sepedanya loh ya, bukan orangnya. Saya sampai Fakhri sampai gemetaran takut. Setelah itu kita ke Semarang, ke Kendal sama Fauzan. Ya kemana-mana, ke tempat-tempat yang unik, tempat horor. Setelah itu ke tempatnya Nabil, Masjid Kapal. Setelah itu diajak oleh Iqbal ke tempatnya Iqbal dulu. Setelah itu ya juga bermalam di majelis bersama kakaknya Iqbal dan lain-lain, seperti video yang sebelumnya. Video roadshow-nya kalau di ininya nggak diceritakan komplit. Kita juga merenang di mana ya kemarin, intinya ada namanya saya lupa juga. Terus kita terakhir membuat video di sawah-sawah bersama Iqbal dan kayak gitu. Setelah itu kita di sini, habis di sini terus kita ke mana kemarin ya, ke Boyolali. Ke Boyolali itu tempatnya teman saya namanya Aji Kurniawan. Kita jualan di pasar kayak gitu, dan dia itu jualannya bangunnya itu sebelum itu perjalanannya ngeri banget. Kenapa? Karena helm saya setelah dari Kendal itu pecah, entah kenapa, entah roadshow-nya terlalu wow gitu ya. Ternyata helm saya itu pecah. Akhirnya dari Semarang Suruh ke Boyolali itu saya nggak pakai visor mask gitu ya, helmnya itu tak buka terus. Kenapa? Karena efek pecah. Akhirnya ngembun. Kalau ngembun kan pandangan nggak kelihatan, akhirnya bahaya kan. Akhirnya visornya saya copot. Pas saya copot itu airnya masuk ke semua bro, sampai basah kayak renang di kolam renang bro, bayangkan. Tadi kan habis renang juga ya, bukan, udah malam-malam bro, itu udah malam-malam, udah sebelum maghrib udah berangkat. Tapi ternyata dari Suruh Semarang itu ke situnya jauh banget, dan itu perjalanannya sempat salah turun. Saya malah mengarah ke Gemolong atau ke Purwodadi kayak gitu, jadi muter lagi, dan itu karena kesalahan Google Map. Saya sering banget roadshow mengalami kayak gitu. Akhirnya sampai ke Boyolali, ke tempat teman saya Aji Kurniawan atau Kurniawan Aji. Setelah itu langsung ditolong guys, dramatis banget. Soalnya bahasaku ya bener, terus muka kena bram peluru dari air hujan gitu, karena kecepatannya 80 km per jam lebih. Karena kalau nggak ngegas keburu basah semua, nanti takutnya tembus ke tas dan isi-isinya kalau basah semua tambah repot. Akhirnya saya nginep di sana, tapi di majelisnya namanya Majelis Mojosongo 1 kalau nggak salah. Terus izin sama ayahnya Hakim. Nah setelah sampai di sana ya kita bertiga membuat video bareng. Setelah itu jalan-jalan sebentar, udah pulang terus kayaknya. Dan di situ hasil roadshow ini, tahu nggak apa yang terjadi yang paling bikin saya kaget? Ternyata saya nggak membawa SIM, karena saya sering tukeran SIM, bukan tukeran sih, adik saya sering pinjam SIM saya. Setelah itu bukan saya terlalu kaget sih, malah bangga gitu. Wih, berarti saya kemarin nggak bawa SIM kemana-mana, sama lihat polisi di samping saya itu pede banget bro. Jadi pelajaran buat teman-teman semua yang pergi-pergi nggak bawa SIM atau nggak bawa apa, yang penting pede kalian. Kalau kalian pede, nggak bakal ditilang atau nggak bakal di stop sama polisi. Beneran, saya nggak bawa SIM, tapi polisi itu sering banget ketemu di lampu merah, lampu apalah, lampu warna-warni. Intinya kayak gitu. Terus di roadshow ini jangan dipikir enaknya aja ya. Di sini saya sering banget karena masalah semuanya kan menuju tempatnya pertama kali. Saya nggak pernah main-main jauh-jauh kayak gini kecuali ini. Terus saya pakai Google Map ya, otomatis ketika pakai Google Map itu sering sekali saya salah, jadi harus putar balik. Selain itu juga sering kebetulan agak gerimis terus basah, akhirnya pencet salah, akhirnya harus stop, harus gimana. Sempet juga salah karena masalah signal dari mana ya, dari Magelang ke Semarang ke Kendal. Dari Magelang ke Kendal itu saya sempat mengalami suatu accident yang sangat wow. Kenapa? Karena mapnya itu salah. Saya masuk awalnya di jalur alternatif ya, daripada saya
jalur biasa kan jauh sekali, saya lewat jalur alternatif. Setelah itu ternyata di jalur alternatif itu sempat terjadi lost connection di suatu daerah, dan kebetulan itu terpencil banget kayak naik gunung gitu. Terus gue malah suruh naik sama Google Map-nya, tiba di atas padahal naiknya itu berlumut banget bro. Tiba di atas itu sampai ada 2 jalan udah nggak bentuk jalan, kayak cuma jalannya orang petani gitulah. Yang pertama, jalur pertama itu ke kuburan, yang kedua ke hutan. Bayangkan bro. Terus di situ saya juga rasanya gitu, kayak mau nangis gimana gitu. Tapi jangan diceritakan, itu aib. Tapi udah ceritakan terlanjur, nggak apa-apa. Oke, jadi kayak gitu intinya, sempat mengalami hal kayak gitu juga. Jadi keren lah intinya roadshow kali ini, dan saya pengen mengalami roadshow adventure sendirian lagi, dan coba ditunggu, kalian tunggu the next roadshow seperti apa. Sekian, I hope see you soon on the next video. Don't forget to subscribe and like, and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and goodbye. Tapi sebelum itu kita kemarin udah mampir di rumahnya Gerik juga. Setelah itu rumahnya siapa lagi ya kemarin ya? Banyak banget, ada Aska, ada Arkan, ada Arafa. Tapi udah malam-malam pas itu, jadinya nggak ke videonya ya di roadshow-nya. Cek aja. Goodbye. Wih, banyak banget dikasih.